Saya Ifik Arifin. Saya Hari Budiarto. Selamat datang di Techniques by Inixindo. Terima kasih Pak Hari sudah bersedia untuk hadir di podcast ini. Kalau boleh Pak Hari memperkenalkan diri juga, silahkan Pak. Tamu kita istimewa hari ini. Terima kasih Pak Ifik. Saya Hari Budiarto, saat ini menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya. Bapak dulu disertasi di Jepang ya Pak, kalau nggak salah ya, atau di mana ya? Ya, jadi S1 saya dari ITS di bidang informatika, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer, terus kemudian mendapatkan beasiswa S3 dari Mombuso, itu di Institut Teknologi of Tokyo. Saya ngambil bidang mobile communication. Wow, jadi memang pucuk dicinta ulam tiba, kita memang ke arah sana sekarang ini ya Pak ya. Iya, Mobile. Jadi tepat sekali pilihan. Saya itu bidangnya konvergensi, Pak. Iya. Tapi jadi kuat semua ya, ada faktor ITS-nya, ada faktor UI-nya gitu ya. Apalagi di Fasilkom juga banyak sekali. Kebetulan saya lakukan riset itu di BPPT saat itu di bidang digital broadcasting, Pak. Digital broadcasting, oke. Ya, jadi dan kalau sekarang saya memegang Koinfo itu ya untuk digital, untuk telekomunikasi sama broadcast itu saya pernah berkecimpung di 3 bidang itu. Tidak asik lagi jadinya Pak ya, kalau di Kominfo ya, itu kan ada. Baik, Pak Hari ini kita bicara soal digital talenta antara lain kita ngobrol-ngobrol soal digital talent, ada scholarship-nya juga dari Kominfo. Kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya Pak? Kita punya target cukup banyak sepertinya bahwa digital talent di Indonesia itu di atas 100.000 kalau nggak salah Pak ya, yang ditargetkan oleh Kominfo. Bagaimana rinciannya Pak? Kira-kira apa target utamanya? Dan nanti juga barangkali kalau sudah ada training-training yang berlaku, nanti instrumentasi cara penilaiannya seperti apa? Mungkin kita mulai dari situ dulu. Oke, Pak. Jadi mulainya untuk yang kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk menyediakan talenta digital ini awalnya dari penelitian yang dilakukan oleh World Bank, Pak. Jadi World Bank itu melakukan penelitian tentang ekonomi pada tahun 2016 dan itu di hasilnya dinyatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan 9 juta talenta digital pada tahun 2035 gitu ya. Kalau Indonesia ingin menguasai ekonomi digital, kemudian ruang digitalnya, teknologi digitalnya, itu Indonesia harus punya talenta digital sebanyak 9 juta gitu. Akumulatif dari tahun 2016. Jadi kalau kita hitung Pak, itu kan 15 tahun dari 2016 waktu itu. Jadi setelah kita hitung, maka per tahunnya itu harus ada 600.000 talenta digital yang harus disediakan. Kemudian pada tahun 2020, Bapak Presiden itu mempertegas lagi dalam rangka transformasi digital, maka kita harus menyediakan talenta-talenta digital tadi, gitu ya. Dan angkanya pun disebut oleh Bapak Presiden yang dari World Bank tadi, gitu. Terus kemudian siapa yang bertugas untuk talenta digital ini? Tentunya tidak hanya Kementerian Kominfo saja, gitu ya. Jadi ada Kementerian Dikbudristek yang membawai sekolah-sekolah vokasi sama perguruan tinggi yang di bidang informatika ya, teknik informatika, teknik elektro dan sebagainya. Elektro juga masuk ya? Ya, betul. Kemudian Kominfo mengambil peran. Oke, kita tahun 2018 Pak itu. 2018 itu sudah dimulai ya. Targetnya memang karena baru pertama targetnya hanya 10.000. Kemudian meningkat. Kemudian waktu Menteri Kominfo dipimpin oleh Pak Joni,
itu meminta saya, Pak Ari, target untuk 2021 100.000 ya, gitu. 100.000 talenta digital. Nanti tahun 2022 sampai 2024 ditargetkan ya setiap tahunnya naik 200.000. Gitu. Wah. Itu tentunya sesuai dengan anggaran yang disediakan, Pak. Jadi kalau kita hitung pada saat sebelum COVID, itu untuk melaksanakan pelatihan itu kita membutuhkan dana sekitar 2,5 juta untuk 1 orang, Pak. 1 orang. Ya. Dikali. Ya, tinggal dikali 100.000. Kalau itu kita lakukan secara offline ya. Jadi kita harus sewa ruangan, kemudian membayar honor dari instrukturnya, terus kemudian kita harus memberikan sertifikasi. Itu hitung-hitungannya 1 kepala itu 2,5 juta. Terus kemudian dari 100.000 tentunya kita harus membagi kan ya, karena namanya talenta digital itu mempunyai banyak tingkatan gitu Pak. Jadi ada tingkatan yang paling dasar sampai tingkatan yang paling profesional. Jadi kita mempunyai 8 akademi. Jadi seolah-olah konsepnya ini seperti sekolah gitu ya. Jadi kalau kita memberikan pelatihan gitu, ada akademinya sehingga masyarakat lebih mudah untuk bisa menghafalkan gitu. Jadi kita buat 8 akademi, Pak. 8 akademi. Ya, 8 akademi. Yang pertama, ini kita bicara dari tingkat yang bawah, Pak ya. Dasar dulu. Ya, tingkat dasar. Jadi yang pertama itu kita namakan VSGA. Jadi VSGA itu singkatan dari Vokasi Graduate School Academy. Jadi istilahnya akademi ini diperuntukkan mereka yang baru lulus dari sekolah vokasi. Nah, sekolah vokasi itu yang paling bawah adalah SMK, Pak. Sekolah menengah SMK. Ya. Sekolah menengah kejuruan teknologi informasi dan komunikasi. Kan banyak itu ya, Pak ya? Iya, banyak sekali. Jadi para lulusan dari sekolah SMK itu kita berikan ini sampai itu sertifikasi pendamping ijazah, istilahnya mereka gitu, Pak. Jadi udah mulai dari situ, Pak ya. Ijazah SMK itu harus didampingi oleh profesi-profesi atau yang berbasis pada kompetensi. SKPI-nya universitas juga ada gitu ya. Ya, sama. Jadi kalau SMK itu kita menggunakan modul-modul yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Tapi jadi itu sesuai kita yang buat, ya. Targetnya sesuai dengan mereka nanti bisa langsung kerja gitu, Pak ya, di masyarakat gitu. Betul, Pak. Jadi targetnya adalah bagaimana mereka bisa langsung masuk bekerja di industri. Tidak perlu melatih lagi. Magang-magang lagi udah komplit. Jadi lulus ijazahnya sama sertifikatnya dikasih, ya udah dia langsung bekerja. Nah, ini untuk SMK, Pak. Jadi Vocational School Graduate Academy itu namanya, Pak ya. Ya, Vocational School Graduate Academy. Oke. Jadi bidangnya macam-macam, Pak. Itu ada yang sampai itu grafik, kemudian ada desain grafis ya, kemudian ada yang networking gitu. Dan mereka ini sudah masuk dalam kategori Merdeka Belajar ya, Pak? Merdeka Belajar supaya bisa pilih sendiri atau banyak opsi-opsi yang mereka bisa pilih yang seperti itu barangkali ya. Iya, jadi karena kalau mereka ini kan sudah lulus, Pak, SMK itu. Gitu. Lulus. Ya. Jadi kita minta gini, 1 bulan atau 3 bulan dia mau lulus itu ya supaya ikut gitu. Jadi kita kasih sekolah-sekolah, kita kerjasama sama kepala dinas pendidikan di provinsi. Kan kalau yang provinsi itu kan memegang SMK, Pak. SMA, SMK itu dipegang kepala dinas pendidikan provinsi. Tapi gitu. kalau SMP, SD itu dipegang kepala dinas kabupaten. Jadi kita kerjasama dengan kepala dinas provinsi. Kita berapa banyak ini anak SMK, kemudian kita berikan flyer, terus kemudian mereka tahu, ada pelatihan gratis gitu, yang bersertifikasi, mereka mendaftar. Nah, setelah mendaftar, kemudian kita cek seleksi administrasi kan, Pak ya, seleksi administrasi,
kemudian lulus, kemudian mereka bisa ikut pelatihan. Oke. Kalau zamannya sebelum COVID, mereka itu langsung kita asramakan, Pak. Jadi kita itu punya bantuan dari Korea, itu di Cikarang. Kan Cikarang ini dekat dengan daerah industri ya. Jadi anak-anak SMK di Bekasi itu kita kumpulkan, kemudian di Cikarang itu ada ini Pak, ada 2,5 hektar kita punya pusat pelatihan. Wow. Ada 100 kamar, Pak. Besar sekali. Besar. Luar biasa. Kamar, kemudian ada lab, ya, ada instrukturnya, komplit Pak. Ada fasilitas olahraga, semacam. Wah, gitu. Nyaman sekali tuh Pak. Sayang sekali ada pandemi. Ya. Jadi mereka kita latih, kemudian setelah kita latih, mereka ujian. Kemudian siapa yang lulus ujian, kita tawarkan sertifikatnya. Ya, dia ikut ujian sertifikasi, kita panggil LSP. Kebetulan kalau di Cikarang itu kita punya LSP juga, Pak, lembaga sertifikasi profesi P1 ya. Jadi kalau P1 ya. P1 mengajar juga dan ya, mensertifikasi juga. Memberikan pelatihan dan memberikan sertifikasi asesornya. Exam. Gitu ya. Ya. Tapi ada asesornya. Ya, tidak bisa mensertifikasi yang dilatih orang lain gitu kalau P1. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya Fresh Graduate Academy. Jadi Fresh Graduate Academy. Jadi orang lulusan universitas gitu ya. Ya. Ini yang lulusan universitas, Pak. Ya. Bidangnya agak luas ini. SMK juga bidangnya luas sih. Ada tidak hanya dari IT, Pak ya. Mereka juga diajari cara video kreator gitu. Kalau video kreator itu kan nggak perlu punya kemampuan IT gitu. Iya, minimal lah Pak. Harus ada juga IT, tapi minimal. Iya, PSGA itu awalnya memang syaratnya kita ketat anak SMK, tetapi ternyata yang daftar itu anak SMA, Pak. Oh, iya. Anak SMA itu banyak yang daftar. Terus kemudian saya putuskan udah buka aja untuk anak SMA. Jadi yang penting mereka mampu gitu. Jadi yang nggak boleh adalah ini. Kita kan buka juga untuk yang fiber optik, Pak. Jadi kalian nyambung kabel fiber optik. Infrastruktur. Ya. Driver test namanya. Jadi menyambung kabel fiber optik itu kan nggak sembarang orang, Pak. Itu ada kemampuan standar. Kalau sembarang kayak ngelas itu, Pak, ngelas. Nggak nyambung, Pak. Salah ngelas sudah nggak nyambung. Gitu. Iya, potol semua posisinya. Nah, ini kabel dengan serat optik kan sangat mikro kan, ukurannya mikro. Kecil sekali. Ya. Kalau yang ini saya nggak boleh anak SMA. Ya. Ini harus anak SMK, STM dulunya STM. Ya. Harus fine gitu ya, hati-hati sekali itu. Ya, karena itu kejuruan gitu. Tapi kalau yang video kreator boleh. Gitu. Video kreator boleh, ya. Nah, terus kemudian sekarang akademi yang kedua itu kan levelnya sudah mahasiswa, Pak ya. Ya. Ini adalah level mahasiswa. Fresh Graduate Academy kita namakan Fresh Graduate adalah yang baru lulus gitu ya. Baru lulus. Jadi saya kerjasama FGA ini Fresh Graduate Academy itu dengan 93 perguruan tinggi, Pak. 23. 93. Oh, 93, luar biasa. Ya. Ini semacam SKPI juga, Pak. Jadi untuk mereka yang lulus. Iya, jadi 93 perguruan tinggi itu dosen-dosennya kita TOT dulu, Pak. Oke, ya. Wah, banyak itu, Pak. Ya, ini kita panggil, kalau yang ini sertifikasinya nanti internasional, Pak. Yang bukan yang tadi ya, bukan yang nasional Kementerian Tenaga Kerja, enggak. Ini internasional. TOT-nya di mana, Pak? Di sentral atau tersebar juga TOT-nya? TOT-nya ini online. Kalau TOT-nya online juga. Iya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Online. Nah, kita tawarkan ke ITB misalnya. Jadi saya kerjasama sama Cisco, saya kerjasama dengan Alibaba, AWS, AWS, Microsoft, ya.
Mereka kan menawarkan berbagai pelatihan yang nanti akan diuji oleh LSP yang ditunjuk sama dia gitu. Kalau dia namanya Cisco ya, Cisco ini membuat pelatihan. Nanti yang melakukan sertifikasi itu LSP dia Pak, LSP di luar dia gitu ya. Yang ada internasional. Gitu. Jadi dia nggak boleh mensertifikasi. Gitu. Oke. Dan ini, itu nggak mudah loh Pak. Kan untuk lulus dari sertifikasi itu berarti dia harus menguasai bahasa Inggris juga barangkali ya. Iya betul Pak. Yang Cisco ini ada beberapa level juga, ada beberapa profesi gitu ya. Iya. Itu juga nggak gampang Pak. Jadi yang ikut pelatihan itu kadang-kadang hanya 20% yang bisa sertifikasi. Gitu. Oh ya, lulus sedikit ya. Sertifikasi. Ya, sedikit, masih sedikit. Ya. Nah, dosen juga sama. Jadi dosen itu lulusan S3, S2 ya. Ada yang profesor juga gitu ya. Wih, iya. Jadi kita kerjasama sama universitas. Saya melakukan PKS ya misalnya sama ITB gitu ya. Terus kemudian saya minta di ITB sediakan dosen-dosen sesuai dengan keahlian mereka. Kita akan lakukan TOT. Ya, dosen nanti dapat sertifikat juga, Pak. Oke. Gitu. Satu sertifikat itu harganya 3-4 juta, Pak. Wih. Kalau internasional itu 3-4 juta, Pak. Saya bisa bayangin, international certificate yang mahal, Pak. Mahal, Pak. Kalau yang nasional tadi, yang LSP tadi, itu antara 500 sampai 1 juta. Yang SMK tadi. Ya. Saya cukup familiar, Pak, dengan Cisco Certification, Oracle, Microsoft. Itu nggak ada yang murah. Iya. Jadi, kita coba ya dosen, kita TOT, kemudian kita sertifikasi. Dosen sendiri itu lulusnya sekitar 60%, Pak. Oh, berarti dan di situ mungkin kita bisa simpulkan bahwa kualitasnya pasti bagus, Pak, ya, dengan filtering seperti itu ya. Betul. Kita awalnya saya ini Pak menentukan mereka yang boleh ngajar itu kalau sudah sertifikat. Gitu. Ya. Tapi syarat. kita kekurangan, Pak. Akhirnya, jadi dilema ya. Dilema ya, Pak. Iya. Terus akhirnya ya saya putuskan yang lulus saja, yang lulus pelatihan. Ya. Terus kemudian kan dosennya itu kan kita pinterin, Pak, supaya dia itu kan nanti ngajar itu ya cocok lah dengan yang kebutuhan industri. Jadi ngajarnya jangan ngajar teori gitu. Nah, misalnya, itu Pak. Kalau dia ngajar jaringan komputer, ya sesuaikan dengan yang dipakai industri. Itu seperti apa gitu. Jadi kami ingin agar mahasiswa yang diajarkan itu materi-materinya internasional, Pak. Standar internasional. Itu masih, menurut saya itu masih satu kesulitan, Pak, buat dosen-dosen yang terbiasa dengan teori, karena memang kan basis teorinya kuat gitu ya, tapi prakteknya kan sedikit karena memang waktunya juga sedikit ya. Nah, jadi memang tendensinya mereka itu pasti larinya lebih banyak ke teori ketimbang praktek, padahal yang dibutuhkan oleh industri itu ya prakteknya itu gitu ya. Serba salah juga sih. Tapi saya rasa bisa menyesuaikan lah ya, lama-lama adaptasi itu dengan bermacam-macam webinar, terus di internet juga semua resources tersedia kan, Pak. Jadi dosen-dosen itu juga bisa mengupgrade, self upgrading secara lebih gampang gitu. Menurut saya sih gitu sih. Ya, Pak ya. Itu mereka dikasih modulnya, Pak. Iya. Jadi sama Cisco itu dikasih, kan dia kan calon instruktur kan. Dikasih modulnya. Saya minta, Pak, sampai itu modul yang ada di Cisco itu tolong diperbaiki lagi, sesuaikan dengan materi-materi atau tambahkan dengan beberapa teori gitu. Pakai aja untuk ngajar, saya bilang gitu. Nah, terus kemudian saya ini, Pak, udah sekarang cari pesertanya, mahasiswanya sendiri, saya bilang gitu. Nah, jadi satu kelas itu saya tetapkan 30 peserta. Jadi kalau dosen yang kita TOT itu ada 5, maka dia boleh buka 150 peserta, Pak. Oke. Saya pinjam labnya dia, Pak. Sarana yang ada di kampus itu kita pinjam.
artinya gini Pak, artinya kampus itu dosennya kita perbaiki ya dengan sertifikat tadi. Terus kemudian kita beri anggaran untuk kita sewa. Saya nggak gratis Pak, nyewa sampai itu sarana yang ada lab yang ada di kampus itu, termasuk ruang kelasnya itu saya bayar gitu. Saya bayar. Nah, terus kemudian dan dipakai untuk mahasiswanya dia sendiri gitu, bukan mahasiswa luar gitu. Mahasiswanya dia sendiri gitu. Itu beruntung sekali mereka. Iya kan, sebetulnya kalau perguruan tinggi itu melihat ini adalah suatu itu peluang. Opportunity. Iya, untuk meningkatkan kualitas ya. Tapi perguruan tinggi kadang-kadang itu agak ini Pak, sampai itu mereka memanfaatkan ini sebagai proyek gitu. Nah, jadi atau ada beban perguruan tinggi yang minta fee Pak, minta fee. Keuntungan universitas. Lah gimana? Gitu. Anda sebetulnya kita kerjasama itu Anda sudah untung gitu. Kok minta? Betul. Kan biasanya kalau penunjukan ini kan penunjukan langsung kan saya minta anggarannya berapa gitu. Untuk 150 peserta tadi anggarannya berapa? Ini ya sekian Pak, untuk honor dosennya sekian, untuk ini sekian, untuk peminjaman komputernya sekian. Terus ada fee 20%. Kaget saya. Terus saya bilang, Pak, saya kalau kasih fee ke universitas, saya itu kena BPK Pak. Iya. Kan pernah serba Pak. Salah ya. Iya, saya itu ditegur Pak sama BPK suruh mempertanggungjawabkan. Sampai gitu ya. Iya. Pak, ini kan mahasiswanya sendiri. Iya. Apa itu dosennya sendiri. Ini kok ada uang manajemen, nggak boleh Pak. Iya. Ya kita hanya itu aja gitu. Dia kadang-kadang memasukin ATK juga. Masa kertasnya ada 100.000 kertas. Terus sama biaya untuk makan konsumsi segala, waduh berat. Repot juga ya Pak ya. Tapi demi kemajuan kita semua ya Pak. Akhirnya saya agak keras Pak, karena semuanya berat gitu. Ada universitas terkenal itu akhirnya BPK saya bilang kan sama BPK dicek Pak, kwitansi segalanya kan dicek. Ada yang kwitansinya fiktif ada Pak. Sampai akhirnya begitu. Dia kembalikan itu 120 juta, 200 juta gitu. Astaga. Ya, saya bilang ya ini kesalahan Anda sendiri ya. Kalau Anda memang mengambil membeli konsumsi kotak box untuk mahasiswa, ya yang benar gitu. Nah ini dia pakai kwitansinya kopi gitu kan BPK dicek Pak, dicek di lapangan. Ini warungnya ada. Jadi kualitas tetapi ada saja gitu loh. Ada saja kendalanya ya. Kendalanya banyak juga ya. Nah, kalau yang politeknik ini agak ini Pak. Kan saya ada universitas, ada politeknik ya. Politeknik ya. Nah, kalau politeknik ini nggak macam-macam Pak. Lebih simpel ya Pak ya. Ya, jadi dia nggak pernah nawar gitu. Jadi saya bilang, Pak, dosennya kan sudah saya sertifikat, itu saya bayari. Terus kemudian dia ngajar untuk mahasiswanya. Kalau anggaran pemerintah itu Bapak 1 jamnya 300.000 Pak. Kalau universitas minta gini Pak, nggak bisa, kita kan universitas terkenal. Jadi 1 dosen saya itu 1 jamnya 700.000, nah, gitu. Profesional benar-benar ya. Iya kan nggak tahu saya mindsetnya seperti apa itu kadang-kadang bingung saya. Iya Pak, itu sendiri dosennya saya pinterin, terus saya bayari loh sertifikat mahasiswanya juga gitu. Logikanya demikian ya Pak ya. Tapi entah bagaimana ininya, penerimaannya beda lagi. Sampai saya saya kedepannya nggak mau kerjasama sama perguruan tinggi, saya bilang gitu. Saya ambil aja yang mahasiswa ini yang lolos sertifikat. Saya minta mereka ngajar untuk ini, untuk itu untuk pembukaan yang baru. Kan mereka sudah sertifikat kan, sudah punya sertifikatnya, nggak apa-apa gitu. Ya cuma memang banyak kendala juga kalau mereka ngajar. Kalau dosen itu kan memang dia ngajar gitu ya, hobinya kan memang pekerjaannya ngajar. Kalau yang dari mahasiswa itu kan ada yang mereka sudah kerja ya, yang ngajarnya juga
Kadang-kadang nggak ada yang mengerti sama yang pesertanya. Iya, Pak. Oke, Pak. Lalu masuk ke level yang lebih atas lagi barangkali sekarang, Pak. Kemudian level yang atasnya ini, sebelum ke atas, Pak, saya ada program yang namanya Talent Scouting Academy. Ya. Jadi Talent Scouting Academy ini yang tadi Bapak maksudkan itu MBKM tadi, Pak. Oh iya, MBKM. Ya. Programnya Mas Menteri ya. Jadi saya sudah akan kerjasama dengan Pak Nisam gitu, yang Dikti. Ya, saya support untuk MBKM Bapak, saya bilang gitu. Terus kemudian saya ada suatu industri di Finland, Pak. Finlandia itu punya industri namanya gamification. Jadi industri mereka itu sekarang banyak membuat game, tetapi gamenya itu diperuntukkan untuk pelatihan-pelatihan, Pak. Edukasi, ya. Ya, untuk edukasi. Oke. Ya, contohnya kalau ngajari pilot gitu, Pak ya, kan main game dia, main game. Ini industri mereka itu. Jadi mereka mengajarkan game-game ini untuk motivasi orang, kemudian ya istilahnya pakai untuk edukasi lah, untuk olahraga juga itu dia mainkan game gitu ya. Itu istilahnya ini Pak, game based learning ya, game based learning ya, atau game based learning. Terus ada juga satu lagi gamifikasi ya barangkali ya. Ya, terus gimana Pak? Ini yang gamifikasi Pak. Yang gamifikasi. Mereka menawarkan melakukan pelatihan itu ya, menggunakan platformnya mereka. Nggak bayar ini Pak, gratis gitu. Tidak bayar. Itu menarik Pak. Menarik tuh. Itu high tech juga itu. Ya. Iya. Terus Pak, saya bilang Anda jangan latih aja, tetapi harus magang juga, saya bilang gitu. Nah, kalau yang magang ini bayar Pak, karena kita kan dia punya mitra kan Pak, punya mitra, DTIP gitu ya, DTIP. Gitu. Sebetulnya menyelesaikan proyeknya dia juga gitu. Oke. Ya cuma ada semacam manajemen lah, karena dia harus kontrol, terus kemudian harus ngecek sampai sejauh mana sih anak ini dan sebagainya. Oke lah, dibayar saya berapa per orang, saya bilang gitu ya. Terus kemudian saya ambil mahasiswa, saya buka Pak itu di webnya Dikti gitu ya. Kemudian banyak juga yang masuk. Daftar. Gitu. Ya, jadi mereka ini dilatih untuk itu selama 3 bulan. Kemudian mereka bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, di mitra-mitra mereka itu 3 bulan. Terus kemudian mereka balik lagi ke universitas, buat laporan, kemudian dia bisa klaim 20 SKS, Pak. Oh, keren. Ini yang namanya Talent Scouting Academy. Jadi kita pilih orang-orang yang baik-baik, bagus-bagus, Pak. Yang terbaik, ya. Yang daftar 300, Pak. Nah, ini yang hanya untuk 100. Jadi di filter ya, Pak ya? Ya, kita filter. Kemudian juga di Talent Scouting Academy ini saya kerjasama dengan Pak Suwono, Prof. Suwono. Oh, Prof. Suwono ITB. Ya. Jadi ada sekarang teknologi yang namanya Twin Teknologi, Pak. Digital Twin Teknologi. Twin Teknologi. Digital, ya. Waduh. Ya, Digital Twin. Jadi istilahnya teknologi yang menggabungkan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Jadi mereka masuk ke virtualnya, menganalisis datanya, kemudian data ini dipakai untuk di dunia real gitu. Mereka namakan sebagai digital twin teknologi. Nah, ini dipakai untuk membangun smart city, membangun smart farming gitu. Wow. Oh, itu IoT ini, semua tuh Pak ya? IoT semua di dalam itu. Ya, Pak. Artificial intelligence juga ada di situ. Ya, data science, big data, kemudian artificial intelligence gitu. Jadi ini saya minta 100 orang juga, 100 mahasiswa, kemudian dibagi 10 proyek gitu. Tapi Pak Suwono kemarin saya proyeknya cuma ada 8 Pak Hari. Ya nggak apa-apa, ada 8 berarti satu proyek 12 orang ya. Oke. Nah, nanti kita harapkan mahasiswa-mahasiswa ini kan dia bisa menghasilkan satu produk, Pak. Ya. Misalnya di bidang smart city gitu,
dia mengerti kan bagaimana membangun smart city. Kita harapkan dia menjadi konsultan gitu, IT konsultan untuk 12 orang ini. Nah, setelah dia lulus, ini kan namanya MBKM, Pak. Dia merdeka berkuliah, ya kuliah merdeka gitu. Serah belajar. Ambilnya yang mana, ya mau yang smart city atau smart farming atau smart transportation, terserah mereka. Tergantung passionnya mereka ya Pak. Mereka kan namanya merdeka Pak, ya tergantung mereka sendiri. Merdeka. Ya. Oke Pak. Nah, terus kemudian saya juga, ini masih talent scouting Pak ya. Saya kerjasama dengan ITS Pak. ITS. Ya ITS. Jadi ITS ini mengajak mahasiswanya untuk dilatih tentang bagaimana mengembangkan desa digital. Jadi mahasiswa dilatih kayak KKN gitu Pak. Iya. Kuliah kerja nyata. Kalau zaman saya dulu kan kuliah kerja nyata. Itu semacam e-commerce itu gimana Pak? Iya. Bukan ya? Jadi tidak hanya e-commerce saja Pak. Jadi mahasiswa kita latih ya, mulai dari bagaimana melakukan manajemen finansial dengan menggunakan apps Pak. Oke. Kita disupport sama BRI Pak, disupport sama BRI bisa menggunakan apps mereka. Atau kemudian kita ajarkan juga mahasiswa untuk bisa masuk ke marketplace. Gitu. Oke. Kita ajarkan juga mereka untuk bisa membuat video-video, gambar-gambar yang bagus-bagus, karena dijual di marketplace kan gambarnya harus menarik. Gitu. Itu sama juga wirausaha ya Pak? Jadi kayak startup, membentuk startup betul, juga nanti. Ya, untuk membuat startup tapi di desa Pak. Di desa betul. Tapi nggak apa-apa Pak, justru kemajuannya dari sana gitu kan. Kita lihat potensi desa juga besar sebetulnya. Ya, artinya dia jual jagung, itu nggak perlu sekarang harus pakai tengkulak. Ya, dia pakai internet aja. Saya punya jagung, siapa yang mau ikut? Mereka pembelinya langsung datang gitu ya, kontak pakai PA, pakai apa gitu. Nah, ini yang diajarkan mahasiswa Pak. Jadi mereka masuk ke desa 3 bulan sampai desa itu menjadi desa digital. Artinya orang-orang masyarakatnya itu betul-betul bisa memanfaatkan internet untuk pekerjaan mereka sehari-hari. Gitu. Ini sangat menarik sekali Pak, karena impact-nya itu langsung di desa itu kan, dan dia menghidupkan ekonomi masyarakat desa gitu kan. Jadi kita tidak perlu berlama-lama lagi menunggu hasilnya udah langsung jadi gitu ya. Ini paling menurut saya program yang terbaik nih yang saya dengar sekarang ini. Jadi ada dua Pak, ada 2 desa ya. Jadi ada yang 3T, daerah 3T, yang desa tertinggal, terisolasi, ya, terluar dari wilayah Indonesia gitu. Kan kebetulan di Koinfo ini ada Bakti Pak, ada satu unit ya, namanya Bakti. Jadi Bakti ini kan ditugaskan pemerintah untuk membangun BTS Pak. Bangun BTS di pelosok-pelosok gitu ya. Wah. Setelah BTS-nya jadi, di situ orang bisa komunikasi, kemudian kita kasih internet gratis ke masyarakat di situ. Kemudian saya masukkan mahasiswanya tadi, Pak. Untuk melatih. Melatih mereka. Dikasih BTS, terus kemudian BTS-nya nggak dipakai apa-apa, justru mengakses hal-hal yang negatif, kan jadi radikal nanti ya. Daripada TikTokan aja ya Pak ya? Ya daripada dia TikTokan ya mendingan dia jualan lah. Ya. Jadi internet yang kita kasih gratis itu tidak sia-sia gitu. Ya, betul. Ini yang di daerah 3T Pak. Kemudian di daerah perkotaan juga ada. Ya, misalnya saya kerjasama dengan Universitas Krishna Dwi Payana, Unkris lah di daerah Bekasi itu Pak. Bekasi itu dia punya program dengan masyarakat sekitar Bekasi itu untuk membuat suatu video konten-konten yang kreatif gitu Pak, konten-konten misalnya contohnya vaksinasi gitu. Nah, bagaimana menggerakkan masyarakat itu untuk mau vaksinasi tetapi dengan video gitu, dengan memutar bikin film-film gitulah, film-film pendek gitu ya, sekitar 10 menit. Artinya pakai kamera-kamera biasa, bukan yang mahal-mahal, Pak. Oh gitu, ya. Atau pakai HP lah, istilahnya pakai HP. HP udah bagus sekarang Pak kameranya. Ya, pakai HP mereka. Kan
kan mereka harus diajari cara membuat seperti itu, ceritanya bagaimana, editingnya ya. Editingnya bagaimana, terus kemudian mengambil posisi di mana kalau action, nah kayak gitu-gitu itu Pak, kayak saudara tapi film video-video pendek gitu. Itu sama, mahasiswa diajari, kemudian mahasiswa ini masuk ke masyarakat sekitar situ untuk ngajarin itu gitu. Sehingga masyarakatnya bisa membuat video-video yang bagus-bagus. Nah, satu orang itu biayanya kira-kira 2 jutaan. Satu orang ini bisa mengakses semua konten yang ada di Udemy itu unlimited. Wah, ya. Dan dibatasi 1 tahun. Nah, akhirnya saya bikin gini, oke, saya akan buka D1, saya bilang gitu. Namanya D1 Vokasi Tematik Akademi. Jadi kan mereka setahun kan ngasih kita untuk bebas ya, 1 orang. Saya buka kelas 100 orang, Pak. Jadi saya keluarkan biaya ya 200 juta ya. 200 juta ya. 200 juta. Kemudian kontrak dengan Udemy. Terus kemudian saya minta 1 alur gitu. Jadi mereka belajar bebas, tetapi saya cetak 6 mata kuliah istilahnya, 6 profesi lah. 6 profesi itu yang habis dalam waktu 1 tahun. Jadi 6 ini, kalau 1 tahun itu 12 bulan, maka 1 profesi ini 2 bulan habis. Jadi materi-materi itu harus habis selama 2 bulan, kemudian kita tes. Gitu. Kita tes, kemudian kita juga hire mentor, Pak. Mentor, dosen sebetulnya. Jadi katakanlah gini, Pak. Saya mau cetak 100 orang, dia punya kompetensi di bidang coding. Gitu. Nah, kalau di bidang coding, materi awalnya kayak kuliah di universitas gitu, Pak ya. 1 algoritma, dia harus menguasai namanya pemrograman dan algoritma. Kemudian dia harus menguasai namanya database. Dia harus menguasai namanya Python. Kemudian dia harus menguasai mobile apps. Kemudian web development. Ada 5 konten yang harus mereka lulus. Nah, kemudian saya minta kepada Udemy untuk orang belajar Python dari tingkat dasar sampai dia mahir, itu yang mana yang diakses? Ini Pak, ada sekitar 15 konten. Ya, setiap konten ujian, Pak. Harus ujian, ada ujiannya online gitu. Kemudian saya satu peserta 100 peserta itu sebelum masuk Udemy kita kasih ini training. Kalian pembekalan ya Pak? Ya pembekalan. Kan mereka nggak ngerti juga Pak cara ngaksesnya kayak apa. Kita ajari, kita training. Terus kemudian Anda harus tamatkan 5 gitu. Untuk bisa mendapatkan sertifikat kita namanya Tematik Akademi Program Vokasi D1. Wah, saya kan diploma 1. Tapi saya nggak nyebut D1 Pak, karena nanti saya ditegur sama Kemendikbud. Ya, saya sebutkan bahwa setingkat D1. Saya sebut sebagai pelatihan 1 tahun yang berbasis vokasi, gitu. Tematik Akademi. Jadi ini sedang berjalan, Pak, sedang berjalan. Oke. Bulan Desember mereka kita wisuda, Pak. Oh, udah nggak lama lagi ya? Ya, karena dia harus sudah menamatkan 5 mata kuliah, Pak. 5 mata kuliah. Ini kalau di perguruan tinggi kuliah kan, kalau kita profesi gitu. Iya. Dia dalam 1 tahun itu betul-betul dia mahir di bidang coding, Pak. Mau pemrograman apa, mau itu di web, mau itu di apps, mereka bisa. Bagaimana dia membuat database juga mampu. Mampu mereka, ya. Dan itu ujiannya kan udah ada di situ, Pak. Setiap konten ujian. Dan jam belajarnya dia bebas, mau jam 12 malam, jam 2 pagi. Apa aja ya? Ya. Tetapi dia harus menamatkan ini materi-materi yang sudah kita tetapkan. Ya. Nah, saya buka 5 kelas misalnya ya. Ada kelas coding, kelas network, ada kelas ini. Kemudian saya tunjukkan modul-modul yang diakses. Terus kemudian Udemy melaporkan ke kita. Ya, namanya transkrip akademinya, Pak. Ini dapat transkrip. Ya, nanti
dia dapat ijazah dari kita bahwa dia sudah melakukan pelatihan selama 1 tahun dengan profesi bidang ini, terus kemudian materinya apa saja, dia dapat skor berapa di situ. Ya. Nah, ini namanya tematik akademi, Pak. Ya, keren, Pak. Ya, artinya dia kayak ini, Pak, saya membuka UT, Pak, Universitas Terbuka. Iya, mirip ya, Pak. Universitas Terbuka, tapi bidangnya vokasi. Vokasi, ya. Oke, silakan Pak. Saya cepetin aja, Pak. Ya. Kemudian berikutnya ada akademi namanya Digital Entrepreneurship. Digital Entrepreneurship Academy. Ya. Jadi ini khusus mendidik masyarakat itu untuk bisa berwirausaha digital gitu, Pak. Ya. Nah, ini lama ngajarnya cuma 3 hari sih, Pak. 3 hari. 3 hari. Ya, saya yang diajar siapa, Pak? Masyarakat. Oh. Bebas. Kalau ini bebas, Pak. Tidak pandang bulu. Ya. Iya. Bulunya kayak apa aja, oke gitu. Oke. Ini di mana-mana ya, Pak? Di seluruh Indonesia ya? Betul, Pak. Betul. Di seluruh Indonesia, Pak. Masyarakatnya beragam, Pak. Saya pernah membuka, terus kemudian saya ikut pelatihan. Saya lihat satu persatu, Pak, orangnya, Pak. Kan mereka nggak boleh matiin kan? Mereka hidupkan video ya. Nah, kemudian waktu Hari Kartini, Pak, saya buka untuk khusus wanita, Pak. Wanita ya. Kemudian targetnya itu 1.000 wanita. Wah, 1.000 wanita. Ya. Waktu itu dibuka oleh Ibu Menteri ini, peranan wanita waktu itu. Peranan wanita, iya. Yang buka gitu. Itu antusias, Pak. Gimana tuh, Pak? Suasananya gimana? Jadi saya kuotanya cuma 1.000. Saya kerjasama dengan Grab, kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Bukalapak, gitu ya. Supaya mereka ngajarin, ya, make marketplace-nya mereka kan, mereka untung kan. Ya itu gratis gitu. Iya. Dan saya juga nggak mengeluarkan biaya juga. Gitu. Iya. Kan saya bilang, Anda kan mendapatkan ini peserta-peserta baru yang mengisi lapak Anda gitu. Nah, terus kemudian yang daftar itu 1.200, Pak. 200 dan 200 orang kita tolak, Pak. Luar biasa. Pak, saya buat statistik, Pak. Buat statistik. Kan yang daftar itu kan harus mengisi formulir yang lengkap ya. Akhirnya kan saya punya datanya gitu. Nah, untuk wanita ini mereka antusias untuk menjadi wirausaha digital itu yang umurnya antara umur 25 sampai sekitar 30. Jadi mereka yang baru lulus ini, Pak. Iya. Ya, artinya ya masih wanita muda-muda gitu, Pak. Kemudian setelah 30 antusias ya. Bagus tuh, Pak. Itu kan barometer kan, Pak. Berarti kan antusiasme itu ada gitu ya. Jadi kita tinggal mereka baru memulai ya, Iya. Itu yang penting, semangatnya udah. Ya, diperuntukkan untuk mereka yang belum, Pak, belum ini berwirausaha. Atau mau berwirausaha. Tapi kalau yang mereka sudah punya usaha, kita nggak boleh, Pak. Oh, nggih. Karena kasih kesempatan yang belum, Pak, kasihan. Yang belum. Ya. Keadilan, azas keadilan. Oke. Nggih, Pak. Terus kemudian monggo. Kita ajarin kan, Pak. Kita ajarin. Itu yang ngajar yang pertama itu BRI, Pak, yang ngajar. BRI. Jadi ya BRI ini mengajarkan bagaimana memanage finansial tadi, Pak. Jadi kalau dia beli berapa, tapi pakai apps gitu ya, masukin data keuangan. Ya. BRI bilang ke saya, Pak, kalau mereka itu nanti cash flow-nya bagus, saya kasih modal, Pak. Tanpa agunan, langsung di rekeningnya mereka kita isi. BRI juga punya keuntungan. Semuanya masuk ke akun dengan dia harus buka buku tabungan gitu. Kalau mau dapatkan modal gitu. Kalau hanya pakai aja silakan, tetapi kalau mendapatkan modal dia harus buka rekening gitu. Iya. BRI-nya untung kan? Untung ya. Terus kemudian dapat nasabah baru. Setelah itu baru Grab masuk, Gojek masuk, ya Tokopedia masuk, Bukalapak
masuk gitu ngajarin gitu. Terus kemudian terakhir itu diajarkan bea cukai, Pak. Bapak pasti tanya, bea cukai ngapain ngajarin segala digital? Ternyata bea cukai itu punya aplikasi-aplikasi untuk ekspor, Pak. Jadi untuk masyarakat itu bisa ekspor, itu hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, sangat simpel, mereka bisa kirim barang ke luar negeri dan sebagainya. Jadi memang statistik itu betul, Pak. Jadi dari statistik itu yang di tengah ini kosong, Pak. Yang umurnya sekitar umur 50 ke atas, ini banyak. Jadi itu prioritas peringkat kedua. Jadi peringkat pertama itu yang muda tadi, peringkat kedua itu yang sudah tua, gitu, sudah tua. Yang sudah tua, 50 tahun ke atas ya Pak ya. Betul. Itu yang luar jadi biasa. Seperti kayak gitu Pak hasil analisis data. Statistik. Ya. Terus kemudian apa yang mau dijual itu kan saya tanya, Mbak. Di kuesionernya itu kan ada. Paling banyak itu kuliner. Oke. Ya, mereka logis. yang jualan ya kuliner. Kuliner. Kemudian yang kedua fashion, pakaian gitu ya. Ya, pakaian macam-macam itu. Terus kemudian yang ketiga produk herbal. Herbal ya, kesehatan ya. Iya, jadi tiga itu yang saat ini memang orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu pengen jualan itu. Menggemari, ya. Nah, ini DEA kita, Pak. Jadi program Digital Entrepreneurship Academy. Nah, ini luar biasa. Program ini di Makassar, Pak. Di Makassar itu. Makassar. Ya, saya kerjasama sama Grab di Makassar. Jadi Pak JK ini meminjamkan mall-nya, Pak. Pinjamkan mall. Oke. Jadi mall luar biasa. Ya, mall-nya itu yang lantai atas kita pakai untuk pelatihan. Kemudian di lantai di bawahnya dia buka. Dia bilang gini, dari 100 orang yang Anda latih, 30 orang bisa langsung pakai jualan di sini. Jadi 30 orang. Mereka dikasih stand, Pak, dikasih toko-toko di situ. Mamer ya Pak ya, bisa mamer ya. Iya. Jadi pameran kecil juga ya Pak ya. Ya. Dan dikasih waktu, jualan. Ya, dikasih waktu 3 bulan. Nanti gantian. Lumayan lama loh Pak, 3 bulan. Lumayan Pak. Dia jualan offline sama jualan online. Oke. Ya. Ini seru, Pak. Ya program DEA ini seru, Pak. Seru. Ya. Peminatnya luar biasa. Ya, di masa pandemi begini emang ya hal-hal terobosan seperti itulah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya Pak ya. Jadi memang cocok lah gitu. Sesuai. Walaupun mereka udah divaksin semua loh Pak. Kalau temu muka itu kan harus bahaya juga ya. Jadi syarat kita vaksin gitu. Terus kemudian kalau mereka belum vaksin, kita vaksin, Pak. Kita divaksinkan. Ya. Dikasih ya Pak ya. Sama Polsek, Pak. Sama-sama Polsek. Terus kemudian saya minta sekitar 100 vaksin untuk mereka peserta ini. Jadi kalau pesertanya itu belum sama sekali vaksin, terus kemudian dia bukan penyintas ya. Kan kalau penyintas harus nunggu 3 bulan, Pak. Mereka diperbolehkan asalkan sudah vaksin dulu, Bu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya yang nomor 7, Pak. Ya. Itu untuk pegawai negeri, Pak, untuk ASN. ASN ya, Pak ya. Jadi kita namakan Government Transformation Academy. Ya. Jadi kita punya 13 tema, para ASN ini kita latih gitu. Kita latih kemudian untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian terakhir kita Digital Leadership Academy, Pak. Leadership. Ya. Jadi Digital Leadership Academy itu kita kerjasama dengan Universitas Harvard, Pak. Harvard University, Oxford University, Tsinghua University, sama NUS, National University of Singapore. Ya, Lee Kuan Yew School. Iya. Jadi, luar biasa. Mereka memberikan pelatihan, Pak. Memberikan pelatihan tentang yang namanya transformasi digital itu seperti apa. Gitu. Ya. Tahap-tahapannya kayak apa. Dan ini diperuntukkan untuk para pejabat, Pak. Awal
di awal kita kasih pembekalan dari KPK, kemudian dari LKPP, dari Lemhanas. Kita ajarkan mereka bagaimana menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Kemudian mengikuti pelatihan dari universitas-universitas tadi, Pak. Kemudian di akhir pelatihan kita kasih PR, semacam karya tulis atau semacam kebijakan. Kita minta mereka membuat kertas kerja. Misalnya, contohnya kebijakan keamanan informasi dalam rangka transformasi digital, seperti apa konsepnya. Mereka berkelompok membuat itu, kemudian dipresentasikan. Setelah itu kalau kita bagus presentasinya, ya kita anggap dia lulus mengikuti Digital Leadership Academy. Jadi orang-orang profesional sebetulnya Pak ya, yang udah cukup pimpinan Pak tinggi. Buka 300, yang daftar ini 386 Pak. Oh lebih ya. Dan itu untuk bisa lulus, untuk mendaftar ini kita minta mereka mengarang, Pak, membuat paper. Esai, esai. Oke. Tentang apa, Pak? Tentang transformasi digital, Pak. Oh, oke. Menurut versi mereka ya. Nah, kalau tulisannya bagus, konsepnya bagus, baru kita luluskan, Pak. Oh, hebat. Ini yang ikut, Pak, anggota DPR, kemudian para eselon 2 di kementerian dan lembaga. Iya. Wah. Ada yang pesertanya deputi gubernur DKI ada juga, Pak. Oh, gitu ya. Luar biasa. Eselon 1, eselon 2. Banyak, Pak. Luar biasa. Motivasi mereka itu sebetulnya itu, Pak, universitas yang ngajar. Jadi Harvard University. Kalau mereka mengikuti pelatihan dari situ, itu bayarnya 80 juta, Pak. Oh iya. Maaf. Kalau orang kita bilang sayang duitnya, Pak. Iya. Semahal itu buat sekolah cuman beberapa lama, nggak lama sekolahnya kan? Enggak, cuma sekitar 3 minggu aja. Iya, 3 minggu, tapi mahalnya minta ampun. Iya. Wah, beruntung sekali Pak, gitu. Kita bayari itu Pak. Kita bayari. Dibayarin ya. Luar biasa Pak. Oke Pak, jadi ini betul-betul program yang skalanya besar sekali, skala nasional dan internasional juga ya Pak ya. Jadi saya beruntung nih, kita beruntung hari ini bisa mendengar paparan dari Pak Hari, dan ini sayang sekali waktu yang memisahkan kita nih Pak. Jadi ini belum saya cerita tentang MM ini Pak ya, sekolah tingginya. Ya, kita bikin ini aja Pak, part 2, part 3 gitu ya. Jadi saya pikir kita cerna dulu Pak. Ini juga banyak yang harus dicernain. Dari pembicaraan yang padat begini. Kita sekali lagi berterima kasih Pak Hari. Semoga program Pak Hari terus maju, dan semoga juga program ini disadari oleh semua pihak bahwa ini adalah demi meningkatkan SDM kita untuk mencapai tujuan dari Pak Presiden tadi ya, literasi digital dan segala macam. Jadi kalau kesadaran ini ada di semua pihak, tentunya program Pak Hari ini pasti lancar gitu ya, tidak ada kendala gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke Pak, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Pak Hari untuk teman-teman kita ini, terutama pendengar yang podcast ini kebanyakan dari edukasi Pak, pendengar-pendengar yang dosen-dosen juga banyak gitu ya, kemudian orang-orang IT, jadi kita campur antara teknologi dan pendidikan, makanya kita sebut sebagai TP, teknologi pendidikan, jadi nggak cuma teknologi aja, tapi ada pendidikannya juga, dan pendidikan ada teknologinya, gitulah. Dua arah gitu. Iya. Gimana Pak? Jadi kesan-kesan pesan-pesan terakhir gimana kira-kira sebagai penutup dari podcast kita hari ini? Oke Pak. Jadi program Digital Talent Scholarship sama Digital Leadership Academy ini memang kita lakukan kebanyakan secara online. Tujuannya adalah supaya Indonesia itu semakin jago digital, Indonesia bisa lebih digital dan bisa lebih maju. Kami membutuhkan tentang bagaimana teknologi pembelajarannya gitu, karena ini online.
Jadi strategi-strategi tentang teknologi, menyampaikan materi-materi kepada para peserta ini ya tentunya harus di-upgrade terus ya, pakai teknologi seperti apa yang lebih efisien sehingga materi-materi itu bisa dicerna dengan mudah oleh para peserta sehingga mereka itu bisa langsungkan praktek gitu ya. Nah, ngajar coding misalnya dengan online kan susah ini. Susah. Tapi Google kan sudah menemukan metodenya. Belajar Python ya tanpa guru ya, mereka bisa membuat programming Python. Metode-metode seperti itulah yang kita butuhkan. Mungkin kita adopsi. Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu punya ide-ide tentang bagaimana teknologi pembelajaran atau konten-konten apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, baik mahasiswa, SMK, SMA maupun masyarakat umum maupun masyarakat profesional termasuk ASN, TNI, Polri yang perlu kita tingkatkan pelatihan ya. Materi-materi menuju digital ini silahkan sumbangsinya kita tunggu. Demikian Pak, terima kasih.